Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Muniati, NIM T2018-4115. Di sini saya akan menjelaskan cara mengembangkan tema. Dalam mengembangkan tema, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh seorang guru. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan pengembangan tema. Pada tahap ini, seorang guru harus bisa menganalisis sumber tema. Sumber tema yang pertama berasal dari seorang anak karena berbasis minat pada anak. Sedangkan sumber tema yang kedua itu berasal dari kejadian istimewa. Kejadian istimewa itu bisa berasal dari Hari Pahlawan atau Hari Kemerdekaan. Sedangkan sumber tema yang ketiga itu berasal dari kejadian yang sedang berlangsung. Untuk tahap yang kedua adalah tahap perkembangan tema. Tahap pengembangan tema di sini terdapat beberapa karakteristik yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Tahap yang pertama adalah dibangun dari pengetahuan dan pengalaman nyata anak sehari-hari di lingkungannya. Yang kedua, disesuaikan dengan usia dan budaya anak. Yang ketiga, menyajikan konsep yang digali untuk anak. Yang keempat, didukung oleh pengetahuan faktual, hasil penelitian, dan pengalaman seorang guru selama mengajar. Yang kelima, mencakup pengalaman pertama dan langsung bagi anak. Yang keenam, meliputi aspek-aspek perkembangan yang menggambarkan bidang kurikulum seperti kognitif, fisik motorik, emosional, dan sosial. Yang ketujuh, mencakup materi secara tematik yang dilakukan lebih dari sekali dan dalam berbagai aktivitas. Yang ketujuh, memadukan isi dan proses pembelajaran. Yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada anak untuk mempraktekkan dan menerapkan keterampilan dasar sesuai usianya. Sedangkan yang ke-10, memperluas topik yang berasal dari ide anak dan langsung untuk anak. Yang ke-11, mendorong anak untuk mendokumentasikan atau merefleksikan apa yang dipelajarinya. Setelah tema sudah ditetapkan, maka seorang guru dapat mengembangkan tema dengan cara yang pertama, melakukan pemetaan tema. Di sini, tema bisa dijadikan dalam beberapa sub-sub tema, tapi dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman tema, maka tema boleh dikembangkan pada subtema saja. Sedangkan yang kedua adalah melakukan pemetaan tema dalam bentuk webbing tema atau web mapping tema. Yang ketiga adalah jika yang dipilih melakukan dalam bentuk webbing tema, maka webbing tema dapat dilakukan dengan lebih sederhana, akan tetapi mendalam dengan menentukan satu buah subtema yang akan dipelajari selama beberapa minggu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.